Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Catur Septia Hijriyati, Alfani Ika Rahmawati, Anifa Nur Cahyati, dan Anur Wahyu Ningtyas akan mempresentasikan tentang angiospermae. Pada pokok bahasan ini akan membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur bunga, siklus hidup, yang kemudian akan membahas dua klasifikasi angiospermae, yaitu monokotil dan dikotil, yang kemudian diketahui manfaat dan kerugiannya. Pengertian angiospermae. Angiospermae merupakan tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup. Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup adalah salah satu tumbuhan berbiji selain dari tumbuhan berbiji terbuka. Ciri-cirinya yaitu tubuhnya terdiri dari bunga, daun, batang, dan akar. Bakal bijinya tertutup oleh daun buah, memiliki daun yang pipih, dan bereproduksi secara generatif dan juga vegetatif. Struktur bunganya ada, yang pertama ada mahkota yang menjadi satu perhiasan di bunga selain kelopaknya, yang terdiri dari helai-helai yang berukuran relatif besar dan berwarna mencolok yang disebut sebagai petai. Yang selanjutnya ada kelopak bunga yang berwarna hijau dan berbentuk menyerupai daun, memiliki fungsi untuk melindungi mahkota pada saat masih kuncup. Selanjutnya ada putik yang sebagai alat reproduksi betina, dan ada benang sari yang merupakan alat reproduksi jantan. Selanjutnya yaitu siklus hidup angiospermae. Dari bagian tersebut kita dapat mengetahui bahwa pada eter setiap mikrosporangium mengandung mikrosporosit yang membelah melalui meiosis dan menghasilkan mikrospora. Selanjutnya, sebuah mikrospora berkembang menjadi satu serbuk polem. Sel generatif dari gametofit akan membelah membentuk dua sperma. Sel tabung akan menghasilkan tabung polem. Dan dalam konsorsium setiap ovum membelah menjadi meiosis, menghasilkan 4 megaspora. Satu zainat membentuk gametofit betina. Kemudian setelah polinasi dua sel sperma pada akhirnya dilepaskan di dalam sebuah ovum. Fertilisasi ganda terjadi, kemudian satu sperma fertilisasi sel telur membentuk zigot. Sperma yang lain mengfertilisasi sel telur membentuk endospermae. Sehingga terbentuk 3N dalam contoh di atas. Zigot berkembang menjadi embrio yang dikemas menjadi makanan dalam bahan biji tersebut. Sewaktu biji bergemanisasi, embrio berkembang menjadi sporofit dewasa, sehingga didapatkan bunga itu kembali. Selanjutnya adalah tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil merupakan tumbuhan yang memiliki biji yang berkeping dua, memiliki ciri khas yang sama, memiliki sepasang daun lembar atau katiloden. Katiloden ini sudah terbentuk sejak dalam tahap biji. Kemudian tumbuhan dikotil memiliki beberapa ciri-ciri khusus, yaitu tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang, kemudian pola tulang daun berbentuk sumsum, menyirip atau menjari. Tumbuhan dikotil tidak memiliki tudung akar. Kemudian tumbuhan dikotil memiliki jumlah keping biji 2. Pada akar dan batang terdapat kambium dan dapat tumbuh serta berkembang menjadi besar. Batang dari tumbuhan dikotil bercabang.
Jumlah kelopak bunganya 2, 4, 5, atau kelipatannya, dan tumbuhan dikotil memiliki pembuluh pengangkutnya teratur dalam lingkaran atau cincin. Next. Kemudian ada klasifikasi tumbuhan dikotil menurut ordo dan famili. Yang pertama, ada ordo Euphorbiales dan familinya Euphorbiaceae. Contoh spesiesnya adalah Euphorbia tirusalia atau patah tulang, Manihot utilismia ubi kayu, Havea brasiliensis karet parah. Selanjutnya ada ordo Urticales, famili Moraceae, dengan spesies Ficus benjamina atau pohon beringin, Orthocapus communis, tumbuhan peluih. Selanjutnya ada ordo Tubiflorae dan famili Convolvulaceae, dengan spesies Ipomeae batatas ketila rambut, Ipomeae reptans kangkung. Selanjutnya ada ordo Cucurbitales dengan famili Cucurbitaceae, spesies Citrullus vulgaris atau semangka, Cucumis sativus mentimun. Kemudian ada ordo Ranunculaceae, famili Annonaceae, spesies Annona muricata atau sirsak, Annona commosus srikaya. Selanjutnya adalah ordo Gentianales, famili Apocynaceae. Berbentuk pohon, perdu atau liana berkayu. Batangnya bergetah putih, pada umumnya memiliki bunga dengan warna mencolok, berukuran besar, dan berbau harum. Spesiesnya ada Catharanthus roseus, tapak dara, dan Alamanda catharika alamanda. Kemudian ordo Piperales, famili Piperaceae. Piperaceae berbentuk perdu atau semak, ada yang memanjat dengan akar lekat, memiliki bau aromatik atau rasa pedas. Spesiesnya Piper betle atau sirih, dan Piper nigrum lada. Selanjutnya, ordo Rosales, famili Rosaceae, merupakan kelompok mawar berbentuk semak, namun ada pula yang memanjat, berkayu, berduri tempel, atau tidak berduri. Spesiesnya Rosa hibrida, mawar, dan Malusi vestris apel. Selanjutnya, ordo Solanales dengan famili Solanaceae. Solanaceae merupakan kelompok terong-terongan berbentuk perdu atau semak basah, bunganya berbentuk terompet. Spesiesnya Datura mentel, kecubung, dan Solanum lycopersicum tomat. Next adalah ordo Magnoliales dengan famili Magnoliaceae. Magnoliaceae berbentuk pohon atau perdu, daun tunggal, dan pada saat rontok meninggalkan bekas berbentuk cincin pada ranting. Kelopak dan mahkota tidak selalu dapat dibedakan dengan jelas. Spesiesnya Michelia campaka atau cempaka. Selanjutnya adalah ordo Caryophyllales, famili Nicaginaceae. Berbentuk pohon, perdu atau memanjat, berdaun tunggal, dan yang memiliki daun pelindung berwarna hijau atau berwarna lain. Spesiesnya Bougainvillea spectalis dan Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Kemudian ada ordo Nymphaeales, famili Nymphaeaceae, merupakan tumbuhan air atau rawa, daun tenggelam atau pengapung, spesiesnya Nymphaea nausali, teratai kecil, dan Nelumbium nelumbo, teratai besar. Yang terakhir ada ordo Sapindales dengan famili Rutaceae. Rutaceae berbentuk pohon atau perdu dan memiliki daun kelenjar minyak. Contohnya Citrus maxima, jeruk bali, dan Murraya paniculata atau kemuning. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu monokotil. Monokotil merupakan tumbuhan dengan berbiji berkeping satu.
Mono sendiri berasal dari bahasa Latin yang artinya tunggal, sehingga monokotil disebut sebagai tumbuhan berkeping tunggal atau kemudian ciri-ciri dari monokotil. Yang pertama, berbiji atau berkeping tunggal. Yang kedua, umumnya berakar serabut. Yang ketiga, batang tumbuhan biasanya cukup kecil dan tidak bercabang. Yang keempat, batang tidak berkambium. Yang kelima, ruas-ruasnya batangnya nyata. Yang keenam, pertulangan daun sejajar dan melengkung. Yang ketujuh, bagian bunganya 3 atau kelipatannya. Dan yang terakhir, ujung akar dan pucuk lembaga dilindungi oleh koleoriza atau kokoptil. Koleoriza sendiri merupakan selubung atau sarung akar yang dimiliki calon akar atau radikula tumbuhan monokotil yang masih terdapat di dalam biji. Fungsi dari koleoriza yaitu untuk melindungi calon akar yang akan tumbuh. Koleoriza ini biasa ditemui pada akar rumput yang berkecambah atau pada biji-bijian sereal. Next. Selanjutnya, kenal kelas monokotil. Monokotil dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama yaitu ordo Poales dengan famili Poaceae atau Gramineae, merupakan kelompok tumbuhan yang berbentuk rumput-rumputan. Contohnya yaitu Oryza sativa atau padi, Zemais atau jagung, Andropogon nardus atau serai, Imperata cylindrica atau alang-alang. Yang kedua, Arecales dengan famili Araceae merupakan kelompok tumbuhan berbentuk talas-talasan. Contoh spesiesnya yaitu Cocos nucifera atau kelapa, Calamus caesan, Colocasia esculentum atau talas. Kemudian yang ketiga yaitu Zingiberales dengan famili Zingiberaceae, merupakan kelompok tumbuhan monokotil yang berbentuk jahe-jahean. Contoh spesiesnya yaitu Zingiber officinale atau jahe dan Curcuma domestica atau kunyit. Selanjutnya yaitu Pandanales dengan famili Pandanaceae, merupakan kelompok tumbuhan yang berbentuk pandan-pandanan. Contoh spesiesnya yaitu Pandanus tectorius atau pandan. Yang selanjutnya yaitu ordo Bromeliales dengan famili Bromeliaceae, merupakan kelompok tumbuhan monokotil yang berbentuk seperti nanas-nanasan. Contoh spesiesnya yaitu Ananas sativus atau nanas. Selanjutnya yaitu ordo Orchidales dengan famili Orchidaceae, merupakan kelompok tumbuhan monokotil yang berbentuk anggrek-anggekan. Contoh spesiesnya yaitu Vanda tricolor atau Vanda, Phalaenopsis amobulis atau anggrek bulan, Vanilla planifolia atau vanili. Selanjutnya yaitu dari ordo Liliales dengan famili Liliaceae, merupakan kelompok tumbuhan yang berbentuk seperti umbi-umbian. Spesiesnya yaitu Allium sativum atau bawang putih, Allium cepa atau bawang merah, Dioscorea alata atau umbi. Kemudian yang terakhir yaitu ordo Asparagales dengan famili Amaryllidaceae. Contoh spesiesnya yaitu Z. parantes rosea atau kembang coklat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu manfaat Angiospermae dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya dalam bahan makanan, seperti padi atau Oryza sativa, jagung siamais, kemudian kubis atau basis Oleracea capitata, kemudian kedelai yaitu Glycinemak, dan kelapa Cocos nucifera. Di bahan panganan ini dapat terdiri dari sayur, buah, maupun makanan pokok selain padi, jagung, dan kedelai. Selanjutnya,
itu manfaat angiospermae dalam kehidupan sehari-hari pada bidang sandang, yaitu terdiri dari kapas, Gossypium sp, rami atau Boemeria sp. Kemudian pada bidang bangunan, yaitu seperti jati, Tectona gradis, kemudian mahoni daun besar, Switenia marcopilia, kemudian meranti, Sorea sp. Selanjutnya, manfaat angiospermae dalam kehidupan sehari-hari yaitu tanaman hias seperti alamanda catarica, kemudian Bougainvillea spectabilis, mawar rosa sp, pisang hias Heliconia collinsiana, palem merah Cytostarchis renda, kemudian melati putih Jasminus sambac. Selanjutnya, manfaat angiospermae dalam kehidupan sehari-hari dapat digunakan sebagai obat-obatan, rempah, dan bahan minuman. Misalnya, quina, cinchona succirubra, jahe, Sigiber officinale, cengkeh, Eugenia Caryophyllus, coklat, Theobroma cacao, teh, Camellia sp, lada Piperningrum, dan kopi sp. Selanjutnya, yakni kerugian dari angiospermae dalam kehidupan sehari-hari. Yakni kita dapat menemukannya seperti tanaman yang sebagai gulma, yaitu eceng gondok, Ericonia carciper, alang-alang, Sidaguri atau Siderda romibifolia, dan rumput teki, Cyperus rotundus. Kemudian kerugiannya juga dapat berupa menghasilkan bahan beracun seperti narkotika, misalnya tanaman ganja, Cannabis sativa, opium yang berada dalam getah tanaman candu Papaver somniferum, dan kokain yang berasal dari tanaman coca, Arytochyllene coca. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.